Halo semuanya, baik hari ini kita akan belajar mengenai lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah sekarang kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Yang pertama kita lihat definisi dari lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Nah, lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul dari dalam graf tepat satu kali. Nah, bila lintasan itu kembali ke simpul asal, akan membentuk lintasan tertutup atau yang namanya sirkuit. Nah, lintasan Hamilton yang tertutup itu namanya adalah sirkuit Hamilton. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama ya, graf yang A, di sini adalah graf yang memiliki lintasan Hamilton ya, dengan lintasan 3, 2, 1, 4. Nah, bisa juga lintasan lainnya ya. Untuk lintasan pada sebuah graf itu kan tidak tunggal ya. Contohnya misalkan lintasan lain yaitu 4, 1, 2, 3 atau 4, 1, 3, 2. Nah, di sini untuk graf A ini tidak bisa kita buat sirkuitnya ya, walaupun satu buah sirkuit saja itu tidak bisa ya, sehingga ini graf A ini disebut graf semi Hamilton, yaitu graf yang memiliki lintasan Hamilton. Sekarang kita lihat yang B. Yang B ini graf yang B merupakan graf Hamilton karena memiliki sirkuit Hamilton. Nah, salah satu sirkuitnya adalah 1, 2, 3, 4, 1. Nah, apakah ada sirkuit yang lain? Nah, coba kita lihat ya. Apakah ada sirkuit yang lain? Nah, ini tidak ada ya, hanya ada satu buah sirkuit Hamilton. Oh yes, ini selain sirkuit Hamilton yang 1, 2, 3, 4, 1, bisa ya kita ambil sirkuit yang lain. Ya, apa saja itu? Kalau 1, 4, 3, 2, 1 kan sama ya dengan sirkuit ini ya, tinggal dibalik saja. Nah, sekarang kita lihat ya untuk graf yang ketiga. Graf yang ketiga ini dia tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa teorema ya di dalam materi lintasan dan sirkuit Hamilton ini. Teorema yang pertama namanya adalah teorema Dirac ya. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul ya, berarti simpulnya lebih dari sama dengan 3 di sini. Sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit yaitu n/2. Nah, jadi bisa derajat pada simpulnya itu bisa n/2 nilainya atau lebih dari n/2. Nah, maka G adalah graf Hamilton. Nah, coba lihat graf ini ya. Di sini simpulnya ada 4 ya. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Ini tadi n/2 berarti 4/2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat apakah derajat dari masing-masing simpul ini 2 atau lebih dari 2. Nah, derajat simpul 1 adalah 3 ya, berarti memenuhi ya karena dia lebih dari 2. Derajat dari simpul 2, 2 memenuhi. Derajat dari simpul 3 adalah 3 ya, memenuhi aturan ini. Aturan ini ya memenuhi ya. Kemudian derajat simpul 4 adalah 2 juga memenuhi aturan ini. Jadi graf ini adalah graf Hamilton. Kemudian yang kedua, teorema yang kedua namanya adalah teorema Ore. Nah,
Jika G adalah graf sederhana dengan N buah simpul dan N-nya lebih dari sama dengan 3, sedemikian sehingga dV plus DU, ya, dV plus DU atau derajat dari simpul V dan derajat dari simpul U nilainya kalau dijumlahkan lebih dari atau sama dengan N, ya, untuk setiap simpul yang tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Nah, di sini N-nya kan 4, ya kan? Kemudian derajat satunya adalah 3, derajat 2 adalah 2, derajat 3 ini adalah 3, derajat 4 adalah 2. Nah, kemudian kita pilih sisi yang tidak saling bertetangga. Nah, ingat kalau dua simpul yang tidak saling bertetangga berarti adalah dua simpul yang tidak dihubungkan dengan sisi manapun. Contohnya misalkan derajat dari simpul 2, ya, simpul 2 dan simpul 4 ini kan tidak ada sisi yang menghubungkan. Jadi simpul 2 dan simpul 4 tidak saling bertetangga. Nah, kemudian kita jumlahkan derajat dari simpul 2 dan derajat dari simpul 4. Nah, 2 ditambah 2. Dia nilainya adalah 4 dan ini memenuhi, ya, lebih dari atau sama dengan 4. Jadi graf ini adalah graf Hamilton. Kemudian kita lihat lagi untuk teorema yang ketiga. Nah, di dalam graf lengkap G, ya, graf lengkap itu adalah graf di mana setiap pasang simpul yang ada pada graf itu memuat sisi, ya. Jadi setiap pasangan simpul ada sisinya. Nah, di sini di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul dan N-nya lebih dari sama dengan 3, jadi simpulnya lebih dari atau sama dengan 3, terdapat sebanyak N-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Contohnya ini adalah graf lengkap, ya, atau K4 atau graf lengkap dengan simpul 4. N-nya berapa? Yaitu simpulnya 4. Nah, banyak sirkuitnya berdasarkan teorema ini adalah 4 min 1 faktorial per 2. 4 dikurangi 1 adalah 3 faktorial per 2. Nah, untuk mencari faktorialnya berarti kalau 3 faktorial berarti kita kalikan dengan angka di bawahnya sampai 1. Berarti kalau 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Misalkan 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Misalkan 7 faktorial yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini karena 3 faktorial, jadi kita tulis hanya 3 kali 2 kali 1 per 2. 2 dan 2 dicoret, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita akan ngecek, coba sirkuit apa saja 3 itu. Nah, ini kita temukan 1, 2, 4, 3 kembali ke 1. Oke, betul ya. Kemudian 1, 3, 2, 4, 1. Oke, kemudian 1, 4, 3, 2, 1. Nah, misalkan ini kan bisa, ya, 1, 3, 4, 2, 1. Boleh enggak itu? Nah, 1, 3, 4, 2, 1 itu sama dengan yang pertama ini, ya. 1, 2, 4, 3, 1 hanya diputar saja. Ini kalau 1, 2, 4, 3, 1 arahnya searah jarum jam. Kalau 1, 3, 4, 2, 1 arahnya berlawanan arah jarum jam dan itu sama, dianggap sama, ya. Jadi hanya ada 3 buah sirkuit Hamilton. Kemudian selanjutnya yaitu teorema kelima. Di dalam graf lengkap G, ya, dengan N buah simpul dan N-nya lebih dari sama dengan 3 dan N ganjil, maka akan terdapat sebanyak N-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, sirkuit yang saling lepas adalah tidak ada sisi yang beririsan. Nah, jika N genap, ya, dan N lebih dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, untuk contohnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, 9 anggota sebuah klub, ya, pertemuan setiap hari
bertemu setiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Nah, persoalan ini kita bisa merepresentasikan menggunakan sebuah graf dengan 9 simpul ya. 9 simpul itu menyatakan anggota dari sebuah klub tersebut. Dan sisi yang menghubungkan dua buah simpul ya menyatakan kedua simpul tersebut bertetangga tempat duduknya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Nah, sambil dilihat gambarnya di sini. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat ya, salah satu pengaturan tempat duduk atau salah satu sirkuit Hamilton yang saling lepas yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kembali ke 1. Nah, pengaturan duduk yang lain ya atau sirkuit Hamilton saling lepas yang lain yaitu 1, 5, 8, 3, 6, 4, 2, 9, 7 kembali ke 1. Nah, ini dua buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, untuk mengetahui ada berapa banyak sirkuit Hamilton yang saling lepas pada graf ini, yaitu kita bisa menggunakan teorema kelima ya. Jadi karena ini N-nya atau simpulnya adalah ganjil, jadi kita bisa memasukkan ke cara 9 min 1 atau N-1 per 2. N-nya kita ganti 9, maka hasilnya adalah 8 per 2 yaitu 4. Jadi ada 4 buah pengaturan tempat duduk atau ada 4 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Sehingga perlu 4 hari untuk peserta duduk ya dengan tetangga duduk yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat beberapa graf ya dapat mengandung ya. Yang pertama, bisa sebuah graf itu sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Bisa juga mengandung sirkuit Euler tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton. Bisa juga mengandung sirkuit Euler dan lintasan Hamilton. Bisa juga mengandung lintasan Euler maupun Hamilton. Bisa juga tidak mengandung lintasan Euler namun mengandung sirkuit Hamilton. Nah, berikut contohnya yaitu contoh graf yang mempunyai sirkuit Hamilton sekaligus sirkuit Euler ya. Jadi kalau masih ingat ya, kalau sirkuit Hamilton adalah lintasan Hamilton yang lintasan dilalui oleh setiap simpul ya yang bisa kembali ke simpul awal dan simpulnya hanya tepat dilewati satu kali. Kemudian sirkuit Euler adalah lintasan Euler atau lintasan yang memuat sisi yang dilewati hanya satu kali dan dapat kembali ke sisi yang semula. Kemudian yang kedua di sini adalah contoh graf yang mempunyai sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya.